Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 18, Yohanes 18, mulai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, lagi mendapatkan keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Pilatus atau pemerintah resmi mengatakan tidak ada kesalahan. Apalagi kesalahan, maksudnya jelas, kesalahan sampai harus dihukum mati. Itu tidak diketemukan oleh Pilatus, oleh Gubernur Pilatus yang berhak mengambil keputusan, yang berhak untuk menetapkan, yang berhak untuk memvonis, menjatuhkan vonis. Sayang sekali Pilatus tidak kuat dalam arti tidak kuat untuk mempertahankan pendapatnya yang seharusnya karena tidak ada kesalahan ya dilepaskan begitu. Tapi ada pengaruh politis lain di kitab suci yang lain, di kitab yang lain dikatakan bahwa Pilatus ditakut-takuti oleh banyak orang Yahudi supaya dikatakan supaya takut, yaitu bahwa Pilatus memberontak terhadap kaisar. Nah, seperti itu. Jadi secara politis ditakut-takuti. Dan Pilatus kalah dengan rakyat, dalam arti dengan orang banyak. Ya, begitulah pejabat yang ingin mempertahankan jabatannya, tetapi tidak melakukan tugasnya yang seharusnya dia lakukan. Jadi tindakan yang mestinya dilakukan sesuai dengan aturan, kalau tidak salah ya dilepas. Tapi tidak seperti itu. Jadi dia ingin apa namanya, memegang jabatannya supaya tidak dilepaskan, makanya menawarkan satu kebiasaan kalau ada orang yang jahat bisa ditukarkan dengan narapidana lain. Dan Yesus ditukarkan. Mau saya lepaskan Yesus ini? Mereka berteriak, jangan, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Jadi orang Yahudi rela melepaskan penyamun daripada melepaskan Yesus yang adalah benar. Ditukar dengan penjahat. Nilai Yesus itu disamakan dengan penjahat. Betul kata Paulus dalam tulisannya di Filipi 2 dikatakan Yesus yang adalah Allah setara dengan Allah merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan sampai mati di salib. Artinya menjadi hamba, Allah yang Maha Kuasa menjadi hamba, menjadi manusia, turun lagi menjadi hamba, turun lagi menjadi penjahat yang jahat sejahat-jahatnya karena harus dihukum mati. Dan hukum mati pun itu salib. Itu bukan hukuman sebagai warga negara yang Roma yang bermartabat, tetapi itu sebagai penjahat sejahat-jahatnya dan
dihukum mati dengan salib. Itulah kemauan orang Yahudi. Seperti yang dikatakan dalam pasal yang pertama, ia datang ke miliknya sendiri, tetapi yang dimilikinya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa menerimanya, kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesiasnya, tetapi dikatakan siapa yang menerima menjadi anak-anak. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menerima Yesus, yang menerima firman, sang firman menjadi penebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita tidak berlaku seperti orang yang jahat ini, memilih yang jahat, melepaskan yang jahat dan menghukum mengorbankan orang yang benar. Demikian juga Pilatus, Bapak Ibu Saudara yang punya jabatan di suatu pemerintahan atau mempunyai jabatan di suatu perusahaan, mari pegang aturan yang dipakai harus dilaksanakan dengan baik. Bukan karena ingin mempertahankan jabatan sehingga melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita doakan para pejabat, pejabat anak-anak Tuhan yang di sana atau mereka saudara-saudara kita yang bekerja di suatu perusahaan yang punya jabatan, kiranya mereka dapat mempertahankan jabatannya dengan melakukan aturan-aturan yang ada, bukan mempertahankan jabatannya oleh karena mau jabatan itu apapun yang dilakukannya pokoknya mendapat jabatan, tapi bukan bukan melakukan aturan jabatan itu. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita. Tuhan, kami bersyukur kalau ada di antara saudara-saudara kami yang telah tempatkan kantor-kantor pemerintah menjadi pejabat-pejabat di perusahaan maupun di kantor pemerintah. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka dapat melakukan jabatannya sesuai dengan aturan yang diberikan kepadanya. Jangan sampai mempertahankan jabatan hanya karena ingin jabatan, tapi tidak menghormati jabatan yang telah dipegangnya, yang dijabatnya. Ya Tuhan, tolonglah mereka supaya jujur melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih Tuhan telah mempercayakan mereka kepada jabatan-jabatan itu, dan kami, saudara-saudara seiman, mendoakan mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.